Kau tak bisa menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, sta'min, Allah yang akan menolongnya. Illam tansuru faqad nasarahullah. Kalian gak punya kuasa untuk menolong Rasul, Allah yang akan menolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواتي رحمة الله، marhalah jahr bid-da'wah, fase dakwah terang-terangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai sanah rabi'ah minal bi'tsah, tahun keempat setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, menjadi rasul. Itu dimulai tahun keempat. Pertarungan antara hak dan batil dari zaman ke zaman masih berjalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sesuatu yang sifatnya qudrah al-kauniyah, qadarullah al-kauniyah. Allah jadikan hal demikian untuk hikmah yang besar. Fasira' hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah, demikian juga benturan yang terjadi antara umat ini. Tabda' itu dimulai mundu an sada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil balagh, dimulai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan dakwahnya terang-terangan kepada para kaum musyrikin. Ketika jama' Nabi sallallahu alaihi wasallam ahla, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya dan kemudian mengumpulkan para kaum musyrikin, kaum Quraisy, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqaf ala Safa, berdiri di atas Safa, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa sabahah falamma ijtama'at Quraisy 'inda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka, dan ketika para kaum Quraisy tersebut berkumpul, faqal, Nabi pun berkata kepada mereka setelah menyebutkan kabilah per kabilah, bani per bani, satu persatu. Nabi berkata kepada mereka, ara'aitukum law anni akhbartukum anna khailan wara' hadzal jabal bihadzal wadi turid an taghira 'alaikum aw kuntum musaddiqin. Bagaimana menurut kalian apabila aku yang menyampaikan kepada kalian bahwa terdapat pasukan di balik lembah ini, di balik bukit ini terdapat sebuah pasukan besar yang siap menyerang kalian, menghabisi kalian. Apakah kalian akan mempercayaiku kalau aku yang menyampaikan demikian? Qalu, mereka pun berkata, na'am, ya tentu. Ma jarabna 'alaika kadziban qattu. Kami sama sekali tidak pernah merasakan kasus kebohongan darimu, wahai Muhammad. Demikian mereka yang menamai Rasulullah Al-Amin, ya kan? Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ketegasan dari mereka bahwa mereka sangat mempercayainya, barulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala mengutusku. Baina yadayya azab syadid. Aku membawakan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian dan menyerukan kalian untuk menyembah Allah satu-satunya dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ini kalian dan para ayah, kakek, nenek moyang kalian sembah. Disitulah kaget kaum Quraisy dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ Abu Lahab berkata, tabban laka sa'iral yaum ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celakalah kau sepanjang hari wahai Muhammad, apakah untuk ini kau mengumpulkan kami? Kata Abu Lahab. Dari kasus-kasus demikianlah, dan Abu Lahab dan istrinya yang begitu gencar untuk menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memprovokasi manusia agar mereka menjauhi dan memusuhi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Pada hak mereka lah turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tabb. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Dan istrinya disifati hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar, fi jidiha hablum min masad. Kelak ia akan memakai kalung dari tali neraka. Kenapa disifati hammalatal hatab? Membawa kayu bakar, karena bininya ini tukang ngomporin orang. Menyebarkan namimah. Tukang kompor. Nah, kayu bakar ini sesuatu yang kaitannya sama kompor kan, biasanya. Maka dikata hammalatal hatab. Karena dia suka sekali memprovokasi manusia untuk membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mulailah marhalah jahr bid-da'wah ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabar menjalaninya, demikian juga para sahabatnya. Ya, mereka bertahan hidup di negeri kufur dan negeri syirik. Pada saat itu Makkah adalah negeri kufur dan negeri syirik, ya. Dhallu mu'adzabina mughtabina 13 sinin. Mereka terus disiksa dan kemudian terus dirusak nama baik mereka, digunjing selama 13 tahun, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kondisinya tersebut di zamannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha tabaraka wa ta'ala nadhara ila ahli al-ard famaqatahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para penduduk bumi. Kemudian Allah pun murka kepada mereka. Arabahum wa ajamahum, baik kepada bangsa Arab ataupun yang non-Arab. Illa tawaif ay afrad kalail, kecuali hanya sebagian kecil, ya, yang berada di as-sawami' wal bi'a, sebagian kecil dari ahlul kitab yang berada di rumah-rumah ibadah mereka masih bertahan. Dari golongan ahlul kitab yang mengimani sabda-sabda nabi-nabi mereka yang diutus kepada mereka akan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menunggunya. Mereka yang selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun ghuraba di antara ahli kitab. Tidakkah kita ingat bahwasanya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Satu yang di surga, 70 di neraka. Lihat betapa ahlul haq pada ahlul kitab juga ghuraba. Nasara terbagi menjadi finten wasabun, 72 golongan. Satu di surga, 71 di neraka. Demikian kaum muslimin. Terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu di surga. 72 di neraka. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, ijtama' yawman asyraf Quraisy fil Hijr. Suatu hari para pembesar-pembesar Quraisy berkumpul di dekat Ka'bah di Hijr Ismail, ya. Dan kemudian mereka membicarakan tentang gerakan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Faqalu, nah mereka pun berkata, "Ma ra'ayna mithla ma sabarna alaihi min amri hadzal rajul." Sungguh kita ini nggak pernah ngelihat yang kayak gini. Betapa kita sabar menghadapi orang ini. Saffah ahlamana wa sabba alihatana. Betapa ia telah memporak-porandakan angan-angan kita dan telah mencela-cela Tuhan-Tuhan kita. Laqad sabarna minhu ala amrin azim. Sungguh kita ini udah baik banget sama dia, masih kita diemin. Begitu. Kita udah begitu sabar menghadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا وثبه رجل واحد. Dan ketika mereka lagi begitu, tiba-tiba muncul Rasul sallallahu alaihi wasallam ada mendekati Ka'bah. Biasa kalau Rasul di siang hari suka sholat di dekat Ka'bah. Ya. Akhirnya mereka pun bersegera mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian yaqulun antal ladzi taqulu kadza wa kadza. Engkau yang mengatakan begini ya Muhammad. Engkau yang mengatakan begini dan begini ya Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am, ana alladhi aqulu dzalik." Ya, aku yang bilang begitu. Ya, aku yang bilang begitu. Thumma akhadha rajul minhum bimajma' ridai. Kemudian seseorang di antara mereka mulai menjenggut baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian begitu dia emosi dan hendak untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu dakhala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lewat dan melerai mereka dan mendorong mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Seraya Abu Bakar menangis.
Melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibuli sedemikian rupa, seraya Abu Bakar menangis dan berkata, "Ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah?" Apakah kalian hendak membunuh seseorang hanya karena dia berkata, Rabbku adalah Allah? Gitu. Ya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah. Wa Abu Jahal wa ashab lahu julus, dan Abu Jahal and the gang sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah. Biasa mereka majlis di dekat Ka'bah. Oke? Majlis kongko. Ya. Hang out. Mereka lagi pada hang out di dekat Ka'bah. إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلة جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. Siapa di antara kalian yang berani mengambil bekas-bekas jeroan dari hewan-hewan sembelihan di tempat jagal punya Bani Fulan, ambil tuh jeroan-jeroan busuk dan timpain semua, tumpahin ke punggung dan kepalanya Muhammad ketika dia lagi sujud. Siapa di antara kalian yang berani melakukan itu? Ya, famba'atha ashqal qaum. Akhirnya salah seorang yang paling celaka di antara mereka tampil dan menawarkan diri, dia berani. Faja'a bihi, dan dia membawa dalaman jeroan-jeroan hewan busuk tersebut, fanazar, dan dia menunggu hatta sajad, ketika Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam, wada'ahu ala dhahri. Ia tumpahkan semua jeroan hewan busuk itu di atas di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana anzur la ughni syai'an. Kata Ibnu Mas'ud sendiri radhiyallahu anhu, dan dia yang meriwayatkan kisah ini. Aku melihat kejadian itu sendiri, tapi aku nggak punya kuasa apapun untuk menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau kan li mana'ah, andai saja pada saat itu aku punya power. Ya. Faja'alu yadhakun wa yuhil ba'dhum 'ala ba'd. Setelah itu terjadi, mereka pun tertawa luar biasa sambil menunjuk satu sama lain, melihat apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sajid la yarfa' rasah. Rasul terus sujud, tidak bisa mengangkat kepalanya. Hatta ja'athu Fatimah. Tidak ada yang berani menolongnya, sehingga yang datang adalah Fatimah radhiyallahu anha bintu. Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatarahat an dhahri. Dia membersihkan semua kotoran tersebut dari punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farafa' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Thumma qala. Kemudian Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, balaskanlah kaum Quraisy. Alaika bi Abi Jahal wa Walid ibn Uqbah wa sama sab'ah rajul. Rasul menyebut 7 orang di antara pentolan-pentolan kaum musyrikin ini. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, ra'aituhum sar'a fi Badr. Aku melihat ke-7 orang itu semuanya menjadi korban-korban peperangan Badr, dan mereka dikubur fi qalib, yakni satu kuburan besar untuk kubur jama'i. Aku melihat 7 orang itu semua mati di situ. Ya. Dan kaum Quraisy tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengancam dengan doanya, itu pasti akan terjadi. Kan Abu Jahal sama Abu Lahabnya adik kakak, oke? Anaknya Abu Lahab ini 2 orang dinikahkan kepada 2 putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah sama Ummu Kalthum. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggerakkan dakwahnya dan lain-lain, ayahnya Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya ini, ceraikan putri-putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceraiin deh ini itu. Akhirnya salah seorang di antara mereka ketika mau melakukan perjalanan ke Syam, dia berkata, aku akan menghampiri Muhammad dan aku akan menyakitinya. Dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang-orang dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku kafir kepada apa yang kau seru. Aku kafir kepada apa yang kau seru. Dan kemudian ditalak anaknya di depan dia dan dia meludah. Begitu. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaika kalban min kilabi. Allah akan kuasakan kepadamu anjing di antara anjing-anjingnya. Syuf. Dan mereka tahu kalau Rasul udah ngomong gitu, was-was udah dia. Pasti benar soalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di dalam perjalanan ke Syam,
Malam hari, di dalam perjalanan, mendengar auman. Langsung dia ketakutan luar biasa. Para sahabatnya bertanya, kenapa takut bener loh? Kayak baru dengar begituan. Begitu. Dia berkata, Inna Muhammadan qad da'a alai. Muhammad telah mendoakan ke atasku. Dia berkata demikian. Ya udah, akhirnya mereka istirahat. Dan mereka menjadikan anaknya Abu Lahab ini di tengah dan mereka tidur semua. Tiba-tiba singa datang menghampiri mereka dan menciumi mereka satu-satu. Dilewatin sama singa, dianggurin. Dia cari. Seolah-olah dia lagi mencari seseorang tertentu. Ketika dia dapat anaknya Abu Lahab nih, Daghama ra'sah, dimakan kepalanya. Dan para sahabatnya ketika melihat ternyata udah lewat. Kau tak bisa menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, sta'min, Allah yang akan menolongnya. Illam tansuru faqad nasarahullah. Kalian enggak punya kuasa untuk menolong Rasul, Allah yang akan menolongnya. Menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak kejadian-kejadian di mana Allah jadikan binatang-binatang demikian membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abdullah bin Qama'ah di perang Uhud, sepuas-puasnya dia ngehajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga helm besi pecah dan nancap di wajnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan begitu keras mencabutnya. Dihantam sama Abdullah bin Qama'ah dan dihantam lagi kanan kiri sama Abdullah bin Qama'ah dan dia berkata, "Khudha wana Abdullah bin Qama'ah." Makan tuh, begitu. Nih gue Abdullah bin Qama'ah, begitu loh. Semuanya. Rasul berkata, "Akma'akallah." Allah akan merobek-robekmu. Rasul doa gitu. Nyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang mencoba mencabut besi itu tapi nggak bisa, licin sama darah. Ada Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu, biar khallini habibi, biar aku yang menariknya. Digigit sama Abu Ubaidah, copot tuh besi tapi patah satu giginya Abu Ubaidah. Dan yang satu lagi Abu Bakar coba cabut tapi nggak bisa. Biarkan aku, kata Abu Ubaidah. Digigit lagi sama Abu Ubaidah, copot tuh besi tapi patah lagi. Akhirnya hatam, ompong Abu Ubaidah. Ini ompong paling indah di muka bumi. Ompongnya belain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ompong lu kejedot apaan? Ini ompongnya belain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah bin Qama'ah ini ketika pulang ke Mekah dan dia yar'a ghanama, dia sedang menggembalakan kambing-kambingnya di bukit, di antara bukit-bukit Mekah. Tiba-tiba tuyus nih, kambing-kambingnya nih marah luar biasa dan menyerudukinya, cetuk sampai pecah-pecah badannya. Bahkan di riwayat lain diserudukinya Abdullah bin Qama'ah sampai terjatuh dari atas bukit dan mati. Lihat, akma'akallah. Ya? Demikian banyak kisah-kisah demikian di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, 7 orang itu akhirnya mati di Badr yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mati mereka di Badr. Ya. Akhirnya kaum Quraisy bingung, mesti diapain lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nambah ditekan, nambah dipencet, justru nambah besar dan nambah booming beritanya. Demikian dakwah yang hak. Ya? Nambah dirusak nambah dakwah tersebut, nambah dirusak nama dai tersebut, justru nambah besar pengaruhnya. Itu dakwah yang hak. Bedanya. Oke? Jadi jangan kau putus asa dengan perlawanan-perlawanan yang terjadi dari para musuh dakwah, musuh tauhid, musuh sunnah, musuh Islam. Jangan kau khawatir. Itu qadarullah kauniyah. Emang udah Allah atur dengan hikmahnya. Di antara hikmahnya, besarnya dakwah ini adalah dengan serangan-serangan yang datang dari musuh-musuh dakwah. Tidakkah kita lihat betapa kaum muslimin diazab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Tayyib. Apakah jumlah mereka berkurang atau tambah? Jadi jangan kau panik melihat serangan-serangan dan tekanan-tekanan musuh. Ini cara Allah untuk memperbesar dakwah ini. Ini cara Allah untuk memperbesar dakwah. Jangan kau khawatir, Allah punya caranya sendiri. Ya, ini dakwah nih
nambah dipencet, nambah mateng. Ya. Nah mereka bingung, mesti diapain lagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rapat, para kaum Quraisy ini membicarakan tentang bagaimana mereka harus memperlakukan Muhammad dan para pengikutnya. Akhirnya mereka bersepakat untuk apa? Untuk ya'ziluhum wa hasaruhum. Mereka untuk mengembargo Muhammad dan para pengikutnya. Okay? Dan kemudian mengucilkan mereka. Ya? Baik dari sisi ekonomi ataupun dari sisi sosial. Ya. La yata'amal ma'ahum fil bai'. Mereka nggak mau bersepakat, berjanji untuk nggak jual beli sama Muhammad dan para pengikutnya. Juga nggak mau ngobrol sama mereka, nggak mau bercampur dengan mereka, nggak mau menikahkan kepada mereka, bahkan tidak mau berbicara kepada mereka. Mereka embargo total Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Ya. Dan mereka perjanjian tersebut ditulis di dalam perjanjian tersebut pada sebuah kertas yang ada pada masa itu dan digantung di Ka'bah perjanjian tersebut, Sahifah Zulm ini, ya, digantung di Ka'bah. Nah, ketika itu berjalan, akhirnya terpaksalah para kaum muslimin untuk mengungsi ke Syi'ab Abi Thalib. Syi'ab ini celah di antara dua bukit, sebuah celah di antara dua bukit. Para kaum muslimin berkumpullah di sono. Ya. Mereka lapar bareng, aus bareng, di situ udah. Mereka bersatu di situ dan bertahan di situ dari embargo para kaum Quraisy. Yatawasawna fima bainahum. Mereka saling berbagi dengan apa yang ada pada mereka. Biqishrah, dengan sepotong roti in wujidat kalau ada. Bisyurbah ma, dengan beberapa tetes air in lakiyat kalau mereka temukan. Ya, dan kemudian dengan kalimat-kalimat yang baik, mereka saling menghibur dan yuthabbit ba'dhum ba'dha, saling memberikan sabat, keteguhan hati satu sama lain dengan berbagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hatta akalu waraqas syajar, mereka sampai makan daun-daun pohon. Kalau orang Arab dibilang daun pohon itu suwe. Kalau orang Indonesia dibilang, dia nggak bisa makan, makannya daun. Daun di sini ajib, lalap. Oke? Kalau orang Arab dibilang makan daun, berarti daun apa? Daun korma, kebayang nggak kayak apa? Kebayang nggak seratnya kayak apa? Hatta wada'na misla ma wada'atil ba'rah. Sehingga kalau kita buang air, itu dengan hewan yang buang air sama kotorannya. Karena yang dikonsumsi sama. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan kisah tersebut ketika mereka benar-benar kepepet dan terdesak di Syi'ab Abi Thalib ini. Satu hari saat bercerita radhiyallahu anhu, kharajtu lailah uqdi hajati. Satu malam aku keluar, aku mau buang hajatku, yakni mau pipis. Okay? Dan ketika dan keadaan saat itu sangat lapar luar biasa. Semua kaum muslimin semuanya kelaparan. Tapi suatu malam aku keluar mau pipis. Dan ketika aku keluar dan aku buang air kencingku, aku mendengar suara air kencingku itu mengenai sesuatu yang padat. Kalau kena air kencing, kena pasir sama kena sesuatu yang padat mantul, suaranya beda gak? Beda kan? Mengenai sesuatu yang padat, aku singkirkan sedikit dulu. Sampai aku selesai, aku bersihkan, kemudian aku lihat, apa tuh tadi yang dikenai? Oke? Fa'idha jildu bahimah. Taunya, secarik sepotong kulit hewan. Oke? Kemudian aku pun mengambilnya, membersihkannya, dan kemudian aku panggang sedikit di api, kemudian istafaftu hastifafa. Kemudian aku makan, aku kunyah, aku telan buru-buru. Allah, kebayang gak laparnya? Sampai level itu. Kebayang gak laparnya? Sampai level tersebut. Ya? Dia makan apa yang habis kena air kencingnya. Ya? Dan banyak di antara kisah-kisah kaum muslimin yang mengalami azab dari para kaum musyrikin dikarenakan keimanan mereka. Kisah tentang Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu yang akhirnya dibakar hidup-hidup oleh Bani Makhzum ketika mereka mendengar tentang Islamnya Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu.
Sehingga luka bakarnya tersebut luar biasa, sehingga membuat Umar, orang selevel Umar, bergetar melihat luka bakar yang ada pada punggungnya Khabbab radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Amirul Mukminin Umar nih cerita, dan dia berkata radhiyallahu anhu, sesungguhnya tidaklah layak berada di tempatku ini kecuali Bilal, yakni Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Sungguh dia telah mengalami ujian yang besar luar biasa di dalam Islam. Begitu kata Umar. Di situ ada Khabbab. Khabbab berkata, ya Amirul Mukminin, sungguh Bilal tidak lebih layak daripada aku. Bilal ketika disiksa ada seseorang yang menolongnya, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun ketika aku disiksa, tidak ada yang memadamkan api tersebut illa wadak zahri, kecuali lemak yang mengalir dari punggungku yang terbakar. Allah. Jadi Bilal disiksa, diseret keluar sama Umayyah, dan kemudian dibuka bajunya dan dijemur di siang hari panasnya kota Mekah, dan kemudian ditimpa batu luar biasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu cerita, dia melihat ketika Bilal disiksa ini, dia berkata, "Lawudi'at qit'ah lahm 'alaihi lanadijat." Andai saja ada sepotong daging ditaruh di atas badannya Bilal, matang tuh daging. Kebayang nggak panasnya badannya Bilal? Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu menebusnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menebusnya. Seseorang ada yang menyelamatkannya. Bilal bertahan, dipaksa untuk kafir dari Allah dan mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bilal bertahan. Dan dia terus berkata, ahad, ahad, ahad. Ya ini Allah, ahad, kata dia. Dipaksa lagi sama Umayyah dan lain-lain untuk mengatakan kata-kata kufur. Kata Bilal, andai saja ada sebuah kalimat yang membuat kalian lebih kesal kepadaku, laqultuha, maka aku akan katakan kalimat tersebut. Tapi Bilal tetap bertahan, ahad, ahadun, ahad. Ya? Nah dari sini Amirul Mukminin Umar melihat, oh Bilal ini yang paling layak berada di posisiku. Tapi kata Khabbab, ntar dulu Amirul Mukminin, Bilal ada yang nyelamatin. Aneh beda cerita. Khabbab bin al-Ard, maula dari mawali Bani Makhzum. Dia blacksmith. Apa? Pandai besi. Orang yang amanah baik. Ketika mendengar dakwah Rasulullah SAW, gak lama langsung beriman kepada Rasulullah SAW bersama para sabiqun al-awwalun. Demikianlah al-arwah junudun mujannadah. Jiwa-jiwa manusia nih berbaris-baris, langsung mereka ngambil barisannya bersama Rasulullah SAW. Dan ketika puannya mendengar Khabbab udah masuk Islam, dia datang bersama kakak adiknya dan bersama sepupu-sepupunya mendatangi Khabbab di tempat dia bekerja. Dan mereka pun berkata, ya Khabbab, asabaut, wahai Khabbab, apakah kau telah murtad? Sabaut, yakni murtad, oke? Bahasa mereka sabaut. Sabaut, apakah kau telah murtad? Khabbab dengan polosnya menjawab, inni ma sabaut. Aku nggak murtad. Walakinni amantu bi Muhammad wattaba'tu. Aku hanya beriman kepada Muhammad dan aku mengikutinya. Fadhallu yadribuna. Akhirnya dipukulinlah sama tuannya ini. Dipaksa untuk kafir dan dia bertahan nggak mau. Sampai ketika dia setengah sadar, diangkatlah Khabbab bin al-Ard dan ditaruh punggungnya di atas perapian tersebut yang digunakan untuk melunakkan besi. Lam yudfi an-nar illa wadak zahri. Tidaklah membuat api-api tersebut mati kecuali lemak yang mengalir dari punggungku. Khabbab pun membuka bajunya, menampakkannya kepada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, bekas luka bakarnya itu. Umar pun bergetar melihat luka bakar. Umar, level Umar bergetar, level kita pingsan bro. Radhiyallahu anhu. Ya, Khabbab bin al-Ard radhiyallahu anhu. Namun ketika sehingga dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang muttaki' fi dhillil Ka'bah. Lagi ngadem, selonjoran di bayangan Ka'bah. Biasa siang-siang Rasul di situ. Khabbab datang. Lihat. Dan dia bilang, ya Rasulullah, hala tastansir lana, hala tad'u Allah lana. Ini kasusnya ini. Ya Rasulullah, tidakkah kau berdoa kepada Allah bagi keselamatan kami? Tidakkah kau memohon pertolongan kepada Allah bagi kami ya Rasulullah? Begitu. Rasul pun tadinya lagi selonjoran, akhirnya duduk dan berkata, inna man kan qablakum. Sesungguhnya orang-orang beriman sebelum kalian.
Ada yang yu'ta biminsyar hadid, ada yang dibawai gergaji besi. Yudha' baina mifraq ra'sih, ditaruh di tengah kepalanya, kemudian difarraq bithnatain, dibelah dua, hidup-hidup. Walam yaruddahu dzalika an dinillah, tapi itu tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah. Minhum man yu'ta bi amsyat hadida, di antara mereka ada yang dibawakan sisir-sisir besi. Disisir, dikelet ya. Disisir, dipilah, dipisahkan. Baina 'azami min 'azam wal lahm. Dipisahkan antara urat-urat dan daging dari tulangnya, hidup-hidup. Hanya karena beriman kepada Allah, tapi itu tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr. Demi Allah, Allah akan sempurnakan perkara ini. Yani Allah akan menangkan dakwah ini. Hatta yasir rakib, sehingga seorang pejalan atau seorang penunggang kuda yang sendiri dari Sana'a sampai Hadramut, dari daerah Sana'a ke Hadramut, la yakhaf illallah. Tidaklah dia mengkhawatirkan, tidaklah dia takut apapun kecuali hanya kepada Allah. Wadh-dhi'b 'ala ghanamih, dan khawatir dari serigala-serigala yang mengancam kambing-kambingnya. Yani ketika Islam merata, keamanan begitu merata luar biasa. Sampai daerah dari Sana'a ke Hadramut, ini Bronx, Skid Row dulu. Oke, daerah banyak penyamun, banyak perampok. Tapi kalau Islam merata, keamanan merata, sehingga seseorang sendiri berjalan dari Sana'a sampai Hadramut, dia nggak khawatir lagi, nggak takut apa-apa kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian nih keburu-buru, kata Rasulullah SAW. Syuf, Rasul bilang keburu-buru kepada seseorang yang udah dibakar hidup-hidup, bro. Ujian kita di mana? Terus pengen menang, terus pengen stamin langsung hidup, pengen santai-santai. Ini udah dibakar hidup-hidup, tapi Rasul masih bilang, tastajilun, ente ini maunya buru-buru menang aja. Udah dibakar hidup-hidup nih. Udah dipanggang hidup-hidup punggungnya. Sehingga ketika Islam berjaya, Khabbab ibn al-Ard nih, ternyata Allah bukakan baginya pintu-pintu kekayaan, memiliki emas dan perak yang banyak dan harta yang banyak. Jadi, dia berkata, aku gak pernah menyangka Allah akan berikan hal ini kepadaku. Fakan tasaddaq bitariqah gharibah. Akhirnya Khabbab seringkali bersodakoh dia dengan cara yang unik, wallah. Nggak ada yang begitu kecuali dia. Khabbab ibn al-Ard. Dia punya sebuah tempat di halaman rumahnya. Sebuah wadah apa kotak. Dia taruh fulus-fulusnya di situ. Kalau ada orang datang mau minta, ambil aja sendiri di situ. Tuh, begitu noh. Segitunya. Ente ada yang mau naruh dompet ente di halaman rumah nggak? Nih. Tapi dulu orang yang meminta pertolongan juga punya dignity, punya pride. Mereka hanya ngambil secukupnya. Kalau bangsa ada ente jam segitu, kotak-kotaknya hilang. Ya, Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu. Ya. Demikianlah di antara bentuk ujian-ujian yang dialami oleh para kaum musyrikin, sehingga akhirnya di tahun ke-13 Rasulullah SAW, Allah datangkan solusi bagi Rasul SAW dan para kaum muslimin yang beriman kepadanya, untuk berhijrah ke Madinah. Ya, berhijrah mereka ke Madinah satu terakhir. Rasul SAW pun berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Betapa nilai-nilai tauhid dari perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Rasul nggak pernah berhenti mengajarkan tauhid. Di masa hijrah, di masa awal dakwah, di masa hijrah, di Madinah, bahkan mau meninggal, tauhid, nggak pernah berhenti. Di mana dakwah-dakwah sekarang yang mengaku beriman dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengatakan tauhid belakangan. Yang penting kita raih dulu tampuk kekuasaan. Bahlul. Emang aus kuasa, ya? Bahlul. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Thur bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengambil jalan berputar menuju Madinah, bukan jalan yang biasa. Karena apa? Dia wanted, dead or dead. Dia diburu, mau mati atau mati, bukan dead or alive, tapi dead or dead. Dia mengambil jalan berputar dan kemudian bersembunyi dulu sejenak sampai para pengejar reda. Bersembunyilah di gua, namanya Gua Thur.
Di situ nanti ada peranannya Asma, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, istrinya Zubair bin Awam. Dan dia 9 bulan. Dia mengandung 9 bulan, naik ke gunung tersebut membawa makanan untuk ayahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Dan ketika dikejar demikian, dan para pengejarnya ini orang-orang yang cerdas, tracker yang bisa nyari jejak. Mereka nggak mengambil jalan yang biasa ditempuh orang Madinah. Mereka tahu Muhammad pasti mengambil cara lain. Gitu. Dikejar lewat situ benar. Dan mereka udah sampai mulut gua. Gua tersebut ternyata miring dan rada masuk ke dalam. Okay? Dan mereka udah sampai mulut gua. Abu Bakar begitu tegang, ketakutan luar biasa. Syuf. Begitu tegang, ketakutan luar biasa. Ya Rasulullah, lau nazaru tahta aqdamihim. Ya Rasulullah, kalau mereka nengok ke bawah aja ngelihat kakinya. Ketahuan kita udah ya Rasul. Begitu deg-degan takut kan, luar biasa Abu Bakar. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, lihat, menguatkannya dengan tauhid. Syuf. Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnataini Allahu thalithuhuma. Allah. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang yang dimana Allah adalah pihak ketiga di antara mereka? Allahu Akbar. What to afraid of? Apalagi yang kau harus takutkan kalau Allah bersamamu. Ya, dikuatkan demikian rupa. Akhirnya ala kuliah Rasul pun hijrah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, pertemuan kali ini ikhwati rahimakumullah. Para kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah, mereka kehilangan harta-harta dan lepas dari keluarga dan rumah mereka. Okay? Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul mau mengembalikan sebagian harta yang hilang dari para kaum muhajirin. Dengan cara apa? Mau coba ngerampok, okay? Membegal kafilah dagang yang pergi dari Quraisy, dari Mekah menuju Syam. Nah, tujuannya itu untuk mengambil harta-harta tersebut dan mengembalikan sebagian harta yang hilang dari para kaum muhajirin. Tujuannya itu. Okay? Ini kejadian di tahun kedua Hijriyah. Akhirnya dari situ terjadilah sebuah perang yang dikenang sejarah. Dan ditiru oleh kafir. Mereka bikin filmnya 300. Padahal bukan 300, tapi 317. Perang ini namanya Perang Badr. Ya, perang ini namanya Perang Badr. Di tahun kedua Hijriah, Nabi SAW hendak untuk mengembalikan sebagian hak milik kaum muslimin yang dirampas oleh para kaum musyrikin. Ya, mulailah bentrokan. Setelah bentrokan yang ada dikenal dengan perang Bawat, Abwa, Ghazwah Zil Ashrah dan lain-lain. Kullu dzalikal ghazawat, di mana perang-perang kecil itu semuanya, hawala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak untuk mengembalikan atau hendak untuk ya'tarid, untuk menghalangi kafilah dagangnya yang berangkat dari kaum Quraisy. Okay? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak berhasil mulu pada saat itu tuh, nggak dapat mulu. Okay? Kelewatan mulu akhirnya nggak dapat. Ala kulli hal, ya. Ini semua terjadi ba'da nuzul al-idzn bil qital, setelah turunnya izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat senjata dan berperang minallah, yaitu yang ada di surah Al-Hajj ayat 39 sampai 41, di mana Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Telah diizinkan bagi mereka yang diperangi, sungguh mereka telah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Mereka yang terusir dari negerinya, dari rumahnya tanpa hak. Illa ayyaqulu rabbuna Allah. Kecuali hanya dikarenakan mereka mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah. Walaula dafullahin nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya akan hancurlah rumah-rumah ibadah. Sauma'ah, bi'ah, rumah-rumah ibadah yang di situ banyak disebut nama Allah akan hancur. Ya. Wala yansuranna Allahu man yansuruh, innallaha
laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang Allah tolong. Sesungguhnya Allah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Ini izin bagi kaum muslimin untuk mulai mengangkat senjata. Ya. Nabi SAW berkata suatu hari kepada para kaum muslimin di Madinah, "Hadhihi 'iyar Quraisy, fiha amwaluhum." Nih, ada rombongan dagang kaum Quraisy. Terdapat banyak harta mereka. "Ukhruju la'alla Allah yanfalikumuha." Maka bergeraklah kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kafilah tersebut, ya. Wa min huna la yakhruj kullu sahabah. Nah, karena kasusnya itu tidaklah semua sahabat berperang karena tujuannya bukan perang. Enggak semua sahabat ikut keluar dan berangkat, ya. Li'annahum la ya'lamun, mereka enggak tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nantinya justru berakhirnya akan dengan perang. Walau alimu, andai saja para sahabat tahu itu Nabi keluar berangkat untuk perang, ma takhallaf, nggak ada yang nggak berangkat, pasti semua sahabat berangkat. Tujuannya untuk ngejegal kafilah dagang Quraisy aja, bukan ngadepin pasukan untuk berperang kan? Iya kan? Ya udahlah, nggak usah semua keluar, begitu. Ya. Nabi SAW berangkat pada saat itu di Jumadal Ula dari tahun kedua Hijriyah. Ya. Ketika Nabi mengetahui adanya kafilah dagang Quraisy yang membawa 50.000 dinar, 50.000 dinar. Ya. Taqud al-qafilah Abu Sufyan, di mana kafilah tersebut yaquduha dipimpin kafilah dagang tersebut oleh Abu Sufyan sendiri. Tilqa asy-Syam, mereka berangkat menuju Syam. Falamma wasala al-mawdi' alladhi sayalqa al-qafilah, alima anna al-qafilah qad fatathu min ayyam. Tapi ketika Rasulullah SAW bergerak dengan para sahabatnya, dan kemudian mereka sampai kepada sebuah tempat yang mereka perhitungkan kafilah tersebut sampai situ, oke? Ternyata kafilah tersebut udah lewat beberapa hari lalu, terlambat mereka, gitu. Udah mereka keburu lewat, nggak dapat nih akhirnya. Mereka udah berangkat ke Syam beberapa hari lalu, ya. Ya. Akhirnya Nabi SAW bersama kaum muslimin pulanglah kembali ke Madinah. Kafilah tersebut yang lewat, itulah nanti yang ketika pulangnya dikejar oleh Nabi SAW dan dari situ terjadilah perang Badar. Kafilah tersebut tuh yang dibawa Abu Sufyan. Ya. Dan ketika Rasulullah SAW mendengar kabar bahwasanya Abu Sufyan di dalam perjalanan kembali dari Syam, okay? Nabi pun SAW arsala sahabiyaini lil istikhbar. Nabi mengutus 2 orang sahabatnya untuk mencari kabar. فذهبوا فنزل مكانا قريبا من بدر عند مجدي ibn Amr. Akhirnya mereka pun berangkat dan kemudian mereka berhenti di sebuah tempat di dekat daerah Badr. Ya. Mereka sampailah kepada daerah milik seseorang bernama Majdi bin Amr. Fa'anakha rahilaihuma. Nah, di situ mereka memarkirkan kendaraannya mereka, wa ba'arat rahilah. Tapi salah satu dari kendaraannya, dari kudanya tersebut ada yang ba'arat, yakni buang air. Ada yang buang air. Fa'akhadha ba'dal ma' faraja'. Di situ mereka berdua mengambil air di tempat Majdi bin Amr ini, mengambil air dan kemudian kembali menuju Madinah. Dah. Wa kana kadzalika Abu Sufyan hadaran mutayaqqidhan. Nah, Abu Sufyan juga adalah seorang yang jeli, teliti, waspada. Kan yursil uyunah aydan wa bal nazala bi nafsihi ila Majdi ibn Amr. Sebelum sampai ke daerah Badr yang dekat dengan Madinah, dia mengutus utusan-utusannya untuk cari kabar dulu ke sana. Bahkan dia sendiri turun ke Majdi ibn Amr untuk cari kabar, cari tahu. Adakah pasukan yang menghalanginya? Begitu. Ya? Yanzil bi nafsihi ila Majdi ibn Amr faqala lahu. Akhirnya dia berkata kepada Majdi ibn Amr, hal ankarta syai'an? Ada sesuatu yang aneh enggak kemarin-kemarin? Begitu. Ada sesuatu yang aneh enggak terjadi? Qal Majdi ibn Amr berkata, wallah ma ankartu syai'an walakin ra'aitu raqibaini jaa'a fa'anakha fastaqaya wa rahala. Tidak, ya enggak ada yang aneh, enggak ada yang mampir kecuali ada yang datang 2 penunggang kuda,
kemudian tiba-tiba dia mampir sini, terus dia parkirin kendaraannya, ngambil air, dia balik lagi taunya tuh gitu. Dhahaba Abu Sufyan ila manakh al-ba'irain. Abu Sufyan pun menghampiri tempat di mana dikasih unjuk di situ, parkirnya dua kuda tersebut, milik dua orang yang diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha ba'd al-ba'r fa fakh. Diperiksalah kotoran hewan tadi. Ingat gak tadi? Waktu diparkirin ngapain tuh hewan? Ba'ar kan? Buang air. Oke? Dilihat sama Abu Sufyan, dibongkar nih kotorannya. Oke? Dibongkar kotorannya. Abu Sufyan langsung nangkap. Ala if Yathrib wa rabbil Ka'bah. Ini rumput-rumput dari daerah Yathrib, wallah. Jago ya nih orang. Berarti ini kuda dari mana? Madinah, berarti utusan siapa? Rasulullah. Jago nggak Abu Sufyan? Berarti kita udah ditungguin nih. Tuh. Jago nggak Abu Sufyan? Ini belum masuk Islam. Radhiyallahu anhu. Ya? Idzan hadzan min ashab Muhammad. Berarti dua orang itu adalah timnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asra' wa raja' fa'amar bitaghyir at-tariq fa'akhadha tariq yusamma Saif al-Bahr. Akhirnya dia segera kembali kepada kafilahnya dan kemudian merubah rute. Dan dia mengambil rute berputar, tidak lewat situ. Mengambil rute yang namanya Saiful Bahr. Saiful Bahr. Ya? Karena tariqan ghair ma'hud. Ini bukan jalan yang biasa dilewatin. Taraka at-tariq ar-ra'isi. Dia meninggalkan jalan yang biasa dilewatin. Janiban. Wasta'jar rajulan. Dan tujuannya apa? Menghindari serangan pasukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di situ juga Abu Sufyan menyuruh seseorang dan membayar seseorang namanya Damdam ibnu Amr al-Ghifari. Ini provokator ulung. Ingat tuh namanya. Siapa? Damdam. Damdam ibnu Amr al-Ghifari. Dia suruh untuk segera berangkat menuju Mekah dan kemudian gerakan para penduduk Mekah untuk siap-siap menolong kita nih. Kafilahnya dikejar oleh pasukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Asra' Damdam lidhhab ila Makkah. Akhirnya Damdam pun bersegera menuju Makkah sebagaimana diperintahkan Abu Sufyan untuk memperingatkan para kaum Quraisy ya tentang datangnya Muhammad bersama para pasukannya untuk merampok kafilah dagang milik kaum Quraisy. Sampai di sana Damdam langsung memutar kendaraannya, wasyaqqa, dirobek-robek bajunya dan kemudian dia naik kendaraannya. Tuh lihat bagaimana mencari perhatian. Robek-robekin dulu, terus dia bikin hidungnya berdarah, hewannya juga dibikin berdarah, diputar, dia naik kebalik, naik kendaraannya kebalik. Terus dia teriak manggil-manggil. Nah, itu pasti orang datang. Begitu. Dan dia berkata menyuruh para kaum Quraisy, "Ya ma'syar Quraisy, ya ma'syar Quraisy, al-latimah, al-latimah." Dia menyuruh para kaum Quraisy. Ya. Dia berkata, "Al-Ghawth, al-Ghawth." Ayo tolong, tolong. Sesungguhnya Muhammad wa ashabah, Muhammad dan para sahabatnya, qad aradu lil-'iyar ma'a Abi Sufyan. Mereka telah berangkat untuk merampok kafilah dagangnya Abu Sufyan. Wala ara an tudrikuha. Menurutku kalian enggak kekejar sih kalau enggak buru-buru, gitu. Ya ini kalau enggak buru-buru selamatkan Abu Sufyan yang membawa kafilah dagang kaum Quraisy. Istata' Damdam ayyuz'ij wa yuharrik al-Makkah kullaha. Pada saat itu Damdam berhasil luar biasa untuk memprovokasi dan menggerakkan Mekah seluruhnya. Akhirnya bergeraklah Mekah. Ya. Kan Damdam irtada thiyaban maqluban. Pada saat dia melakukan itu sengaja bajunya dibalikin. Tuh, untuk cari perhatian. Ya. Untuk sebelum mulai provokasinya. Ya. Fafata Abu Sufyan wasalima min jaishil muslimin. Singkat cerita. Akhirnya Abu Sufyan pun karena kecerdasannya selamat lagi dari kejaran pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatlah dia membawa kafilah dagang kaum Quraisy. Tapi Mekah udah keburu berangkat. Mereka berangkat dari Mekah sejumlah 1.300 orang. Ya? Lam yatakhallaf minal kibar. Senior-senior Mekah nggak ada yang absen pada saat itu. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab waktu itu ada seseorang utang sama dia 300 dirham.
Ya udah deh lunas, tapi ambil posisiku di situ. Kau yang ikut perang, begitu. Ya, untuk nebus dia. Abu Lahab nggak ikutan waktu itu. Nabi SAW sendiri berangkat dari Madinah, ingat tadi, itu nggak niat perang. Ya persiapannya bukan persiapan perang berarti kan. Ya berangkat bersama 300 belasan, 317 sekitar itu. Bersama para sahabatnya. Sab'un ba'ir. Mereka bawa 70 kendaraan, onta. Dan kemudian fursan, ada 2 kuda. Wa kanu yata'aqabuna ala hadhil ibil. Nah, mereka nih yang 317 ganti-gantian naik onta tersebut. Ganti-gantian gitu, berapa kilo terganti. Begitu. Ada cerita di riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunna yawma Badr kulla thalathah yata'aqabun ala ba'ir wahid. Dulu ketika perang Badr, 3 orang di antara kita itu ganti-gantian 1 kendaraan. Oke? Ganti-gantian 1 kendaraan. Wa kana Abu Lubabah wa Ali. Nah, pada saat itu Abu Lubabah radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ganti-gantian nih sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqdiru Abu Lubabah wa Ali hadzal hal. Tapi Abu Lubabah sama Ali enggak kuat lah. Masa gue naik onta Rasul jalan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, namshi litarkab ant." Biar kami berjalan, biar kau saja yang naik ya Rasulullah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma antuma bi aqwa minni 'ala al-mashi." Tidaklah kalian berdua lebih kuat daripada aku dalam berjalan. Wa ma ana bi aghna minkuma 'anil ajr. Dan aku tidaklah, yakni aku dengan kalian itu sama-sama butuh pahala. Siapa bilang aku nggak butuh pahala sebagaimana kalian butuh pahala? Aku pun membutuhkan pahala. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ma najatil qafilah, arsala Abu Sufyan qaid ila Abi Jahal alladhi yaqud jaysh al-Quraisy. Setelah kafilah dagang tersebut selamat, akhirnya bagaimanapun Abu Sufyan mengutus kabar kepada Abu Jahal yang memimpin para pasukan kaum Quraisy. Ia berkata, Innakum ma kharajtum illa min ajli an tudriku iyarakum wa rijalakum wa amwalakum wa qad najjaha Allah farji'u." Sesungguhnya tidaklah kalian keluar kecuali untuk menyelamatkan kafilah dagang ini kalian kan. Ya kan? Dan toh Allah telah menyelamatkannya. Kembalilah kalian ke Mekah. Sudah. Gitu. Nggak ada gunanya lagi menggerakkan kaum Mekah dan mengeluarkan biaya untuk peperangan. Udah kembali deh. Kata Abu Sufyan. Tapi ada Abu Jahal. Abu Jahal nggak mau. Abu Jahal pun berkata, "Wallah ma narji ahad." Abu Jahal pun berkata, "Wallah ma narji hatta narida Badran." Demi Allah kita tidak akan pulang sampai ke daerah Badr. Fanuqimu biha thalathan, sehingga kita ngecamp di situ 3 hari dulu. Fananhar al-juzur wa nut'im at-ta'am wa nuski al-khumur. Kita party dulu di sono 3 hari begitu. Kita makan, kita sembelih hewan ini itu buat party dan kita minum khamr di sana 3 hari. Wa ta'zaf alaina al-qayan, biar para biduan bernyanyi untuk kita selama 3 hari di sana, hatta yasma' binal Arab, sehingga para bangsa Arab mendengar kekuatan kita. Fala yazaluna yahabunana abadan. Dari situ mereka akan selalu segan dan takut sama kita. Lihat kesombongan syirik. Ya. Padahal tujuan perangnya udah beres. Cuman nggak kelar aja. Ya. Dan ketika Nabi SAW sampai ke daerah Badr, laqiya syaikhan minal Arab. Nabi SAW bertemu seorang orang tua dari Arab, dari Badui. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Ya akhal Arab, ala tadri syai'an an jaysh Quraisy?"
apakah kau mendengar sesuatu, mengetahui sesuatu tentang gerakan pasukan kaum Quraisy? Faqal, akhirnya orang tua itu berkata, man antuma? Siapa kalian berdua? Ya, ia berkata kepada Nabi dan Abu Bakar pada saat itu radhiyallahu anhu. Qal, in akhbartana akhbarnak. Kata Nabi SAW, kalau kau mengkhabarkan kepada kami apa yang kau dengar tentang pasukan Quraisy di sini, kami akan beritahukan kepadamu siapa kami. Begitu. In akhbartana akhbarnak. Qal, aw dzalika bidzalik? Oh, begitu ya. Kata dia. Jadi biar cengli, begitu. Dzalika bidzalik yani cengli. Zain. Oh, begitu. Qal, na'am. Oke deh. Akhirnya orang tua itu berkata, in kana alladhi akhbarani sadaq fa inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaj fi yaumi kadza fa huwa al-yawm fi mawdi' kadza. Kalau orang yang menyampaikan kabar kepadaku benar nih, katanya Muhammad keluar hari ini. Hari apa ya gitu? Dari Madinah. Kalau itu benar, berarti hari ini dia harusnya udah sampai daerah sini. Kata nih kakek. Padahal itulah Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya. Wa in kana alladhi akhbarani sadaq, dan apabila orang yang menghabarkan kepadaku kabar ini benar, fa inna Quraisyan kharajat yaum kadza. Sesungguhnya Quraisy waktu itu keluar hari apa gitu, oke? Okay? Fa hiya al-yaum, harusnya hari ini fi maudhi' kadza, harusnya udah dekat sini juga. Ya? Al-maudhi' alladhi fihi Quraisy. Benar. Di posisi itu memang tempat kaum Quraisy ngecamp. Ya, dah dikasih tahu nih sama kakek. Barulah dia bertanya kan, faman antuma? Oke, kalian berdua siapa? Begitu kan? Katanya kalau kami kabarkan, kalau engkau kabarkan pada kami kabarkan padamu siapa kami. Begitu kan? Lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam ana naqati thumma qala nahnu min ma. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menarik kendaraan dan meninggalkan kakek itu dan berkata, kita dari air. Gitu. Nahnu min ma, kita dari air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air apa? Maksudnya itulah perang. Awas. Siasat tuh di dalam perang itu boleh ya. Hal-hal demikian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus juga beberapa orang untuk mencari kabar. Mencari kabar tentang gerakan kaum Quraisy udah sampai mana. Ternyata orang-orang yang bergerak mencari kabar ini, mereka menangkap dua dua bujang milik kaum Quraisy. Kana yuridan al-istiqa min al-ma. Dua bujang ini datang ke daerah Badr mau ngambil air dari sumur. Disuruh kaum Quraisy untuk ambil air di sumur. Okay? Ketangkeplah oleh mata-matanya kaum muslimin. Nabi SAW ketika dibawakan dua budak itu, Nabi sedang sholat. Okay? Akhirnya mereka dua budak ini, para kaum muslimin berharap ini dua budak milik Abu Sufyan. Berarti Abu Sufyan masih dekat sini, begitu kan? Oke? Akhirnya dipukulin, punya siapa lo? Lu punya siapa? Digebukin orang, Nabi lagi sholat. Oke? Diinterogasi. Ya kan, di interogasi kantor polisi pakai mesin tik. Siapa lo? Nanya salah, timpa mesin tik lo. Ya kan? Siapa ya? Begitu. Digebukin dia. Nahnu min Quraisy. Kita dari Quraisy, yakni dari Mekah. Bohong. Begitu. Kalian dari Abu Sufyan kan? Gitu. Disuruh ngaku dari Abu Sufyan. Karena besar harapan kaum muslimin, Abu Sufyan masih dekat sini. Begitu. Digebukin. Akhirnya mereka bilang, iya dah. Kita punya Abu Sufyan. Baru berhenti dipukulin. Nabi baru kelar salat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, in saddaqakum, kalau mereka dua jujur pada kalian, kalian pukulin. Wa in kadzabakum, dan kalau mereka berdua bohongin kalian, baru kalian berhenti pukulin. Mereka nih punya Quraisy sudah, Abu Sufyan udah lewat. Begitu, oh berarti nambah tegang nih kan. Berarti orang Quraisy di sini sama karena yang mereka kejar udah selamat. Ya. Al-Islam asbah alal mahaq. Pada saat itu
Agama Islam berada di hadapan tantangan yang besar. Sammallahu azza wa jal, akhirnya Allah sendiri subhanahu wa ta'ala menamai hari tersebut Yaumul Furqan, hari pembeda, ya, bain ma kan wa ma yakun. Hari yang merubah kondisi antara kondisi yang dulu Nabi SAW bersama kaum muslimin berada dalam keadaan lemah, menuju hari selanjutnya di mana Nabi SAW bersama para kaum muslimin memiliki kekuatan. Ya. Jumlah pasukan Mekah yang berangkat itu 1.300 orang. Tapi Raja 300, tapi dari mereka pulang 300 orang. Dibawa sama Akhnas ibnu Syuraiq dari Bani Zuhrah. Setelah ia mengetahui binajat al-iyar wal kafilah. Bani Zuhrah ini ikutan bersama kaum Quraisy. Setelah ia mendengar ternyata tujuan kita keluar yaitu nyelamatin Abu Sufyan bersama kafilah kaum Quraisy ini. Udah selamat toh. Ia pulanglah bersama kaumnya, pulanglah 300 orang. Berarti tinggal 1.000 orang jumlah kaum musyrikin Quraisy pada saat itu. Ya. Adapun Abu Jahal, ia berkeras untuk terus bertahan di situ dan kalau bisa memerangi para kaum muslimin. Gitu. Ya. Nah pada saat itu, ikhwati rahimakumullah, Nabi SAW bertanya kepada 2 orang anak yang ditangkap oleh para kaum muslimin ini. Oke? Lihat, Nabi pun SAW betapa cerdasnya. Kam yablugha adadul jaysh. Berapa itu jumlah pasukan kaum musyrikinnya? Oke? Marah mereka. La nadri. Awaqad adadna. Nahnul mawali. Nggak tahu. Emang gue hitung. Begitu katanya begitu. Kesel dia digebukin. Nggak tahu gue lagi ngambil air, lagi ngalah cai itu. Taunya digebukin. Ya kan? Awaqad adadna. Emang gue hitung apa? Begitu. Tayyib. Kam yanharun. Kata Nabi SAW. Iya udah. Sehari mereka nyembelih berapa ekor? Yauman tis'an, yauman asyarah. Kata dia. Sehari entar 9 ekor onta, sehari entar 10 ekor. Mereka nyembelihnya nih. Oke? Kemudian Nabi berkata, Idzan baina tis'amiyah wa alf. Kalau gitu mereka antara 900 dan 1.000 orang. Nabi lihat smartnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Digebukin loh. Nih ikhwan, coba gambaran ini. Nabi SAW dalam posisi yang serba salah pada saat itu. Kalau Nabi bawa para kaum muslimin kembali ke Madinah, ini terjadi cemoohan. Menang berarti Muhammad bersama para pengikutnya takut kepada kita nih yang menampakkan kekuatan kita di Badr. Party 3 hari. Kita kalah berarti nih, rusak nama kita. Oke? Tapi kita mau maju perang, Nabi juga nggak enak sama Ansor. Karena perjanjian Nabi SAW dengan Ansor menjaga Nabi SAW sebisa mungkin sebagaimana mereka menjaga keluarganya di dalam Madinah. Awas, bukan di luar Madinah. No. Sementara pasukan di 317, muhajirinnya cuma 68 orang. Sisanya orang Ansor. Nggak enak Nabi sama orang Ansor nih. Kalau misalnya tetap maju perang, serba salah nggak? Mundur salah, maju juga nggak enak nih sama golongan Ansar. Akhirnya Nabi SAW, nah ini ada kejadian yang ajib. Di dalam kondisi demikian, yang dimana Nabi SAW yakin, oh ini kita ngadepin pasukan, nih, perang nih beneran nih kita, kejadian bener nih perang. Begitu kan? Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, Ashiru alayya ayuhan nas. Coba, bagaimana pendapat kalian wahai orang-orang, ya wahai para kaum muslimin, bagaimana pendapat kalian? Coba bagi aku pendapat kalian, bagaimana menurut kalian gimana? Gitu. Ya. Akhirnya Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berdiri dan menyampaikan kalimatnya untuk mendukung Nabi SAW, kalimat yang mulia, dan kemudian Nabi pun SAW mendoakan kebaikan bagi dan keberkahan bagi Abu Bakar. Dah, oke, siap perang katanya Abu Bakar. Umar pun berdiri radhiyallahu anhu. Kemudian dia pun berbicara menguatkan Nabi SAW dan menegaskan kita siap menemanimu dan begitu. Dan ucapan yang indah dan kemudian Rasul pun SAW mendoakan kebaikan dan keberkahan bagi Umar. Tapi Nabi masih mau dengar. Akhirnya berdirilah Miqdad ibn Amr, Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Ini kan muhajirin juga nih, ya kan? Miqdad berkata, ya Rasulullah,
imdi bina haitsu amarakallah. Ya Rasulullah, bawalah kami semua kemanapun Allah memerintahkanmu. Wallahi la naqulu laka kama qala Banu Israil li Musa alaihi salam. Demi Allah kami tidak akan katakan kepadamu sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Idhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Di mana mereka berkata kepada Musa, pergilah engkau wahai Musa bersama Rabbmu, berperanglah kalian berdua, kami mau duduk-duduk aja di sini. Kata Bani Israel di situ. Begitu ya. Walakin naqul, tapi kami akan katakan, idhhab anta wa rabbaka wa rabbuk. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu faqatila dan berperanglah. Inna ma'akuma muqatilun. Sesungguhnya kami akan ikut berperang bersama kalian berdua. Kuatlah Nabi SAW mendengar semangatnya para kaum muslimin. Akhirnya Nabi pun mendoakan kebaikan dan keberkahan buat Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Dia berkata, wallahi ya Rasulullah, lau sirta bina ila barkil ghimad. Demi Allah ya Rasulullah, andai saja kau membawa kami ke arah barkil ghimad. Barkil ghimad ini daerah yang ungkapan mereka untuk ungkapan sesuatu yang jauh benar, begitu. Ya kan? Lu kemana lu? Ke Cina sono, gitu. Kemana? Ke Baghdad sono. Tuh bahasa kita begitu dah, begitu. Bukan Baghdad beneran maksudnya, maksud sangat jauh. Lau sirta bina ila barkil ghimad. Andai saja kau bawa kami menuju barkil ghimad, la jaladna ma'ak hatta tablugha, maka kami akan terus berjuang ikut bersamamu sehingga kau sampai di sana. Kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam yurid ay yasma' ra'yal ansar. Tapi kelihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih nunggu terus ngomong. Kok semua yang ngomong muhajirin nih? Paham enggak? Enggak enaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Serba nggak enaknya Nabi bisa kita bayangkan ya. Nah, iltaqataha Siddiq al-Ansar. Siddiq al-Ansar, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dia menangkap itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ini Siddiq al-Ansar, bro. Awas. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Yang Nabi berkata, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arsy ar-Rahman bergetar karena matinya Sa'ad. Nah ini nih, Rejal. Siddiqnya Ansar, sebagaimana Abu Bakar, Siddiqnya Muhajirin. Oke? Sa'ad bin Mu'adz nih, antara dia masuk Islam sampai meninggal 6 tahun. Oke? Tapi dia meninggal, arsyur rahman ihtaz, bergetar. Arsy ini makhluk yang paling besar. Fisiknya arsy, udah. Sa'ad bin Mu'adz meninggal, bergetar arsyur. Padahal Islamnya cuma berapa tahun? Rekor apa yang dia buat sampai bergetar arsy? Kita Islam udah berapa tahun? Apa yang bergetar apa? Ya? Apa yang bergetar sama kita? Ya. Dan Sa'ad bin Mu'adz ngelihat bisa nangkap itu pada Nabi SAW. Ini kayaknya Nabi pengen dengar dari kita nih orang-orang Ansar. Begitu. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, Laka'annak turidu, Laka'annak turiduna ya Rasulullah. Kok kayaknya kau engkau memang mau mendengar dari kami ya Rasulullah. Qal ajal ya Sa'ad. Nabi pun berkata, iya ya Sa'ad. Ya, ini aku nggak enak nih sama Ansar. Begitu. Akhirnya Sa'ad berbicara mewakili kaum Ansar. Lihat. Karena Sa'ad qa'idan lil Ansar. Sa'ad memang pemimpin golongan Ansar. Okay? Wahamil liwa'i. Dan dia yang membawa panji perangnya kaum Ansar. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, lihat perkataannya Sa'ad bin Mu'adz yang menggambarkan iman dan sabatnya. Lihat. Laqad amanna bik, sungguh kami telah beriman kepadamu, wa saddaqnak, dan kami meyakini kebenaran yang kau bawakan, wattaba'nak, dan kami telah mengikutimu, wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq, dan kami pun bersaksi bahwa apa yang kau bawakan adalah yang hak. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, lau khudta bina hadzal bahr, andai saja kau membawa kami untuk mengarungi lautan ini, la khudnah ma'ak, maka kami akan arungi lautan tersebut bersamamu ya Rasulullah. Ma takhallaf minna rajul wahid. Tidak akan seorang pun dari kami
tidak turut bersamamu ya Rasulullah. Inna la subur fil harb. Kita adalah kaum yang begitu bersabar dalam kondisi peperangan. Suduk indal liqa. Kita adalah kaum yang begitu berani ketika berbenturan dengan musuh. Wa la'allallaha ayyuriyaka minna ma taqarra biha 'ainuk. Semoga Allah kelak akan menampakkan kepadamu apa yang membuatmu bahagia dari kami. Fasir bina ala barakatillah. Maka bawalah kami ya Rasulullah kemanapun kau mau. Semoga Allah memberkahimu. Lihat gambaran keyakinan Ansar diwakili oleh Sa'ad bin Mu'adz. Fasarra Nabi sallallahu alaihi wasallam sururan balighan. Mendengar pernyataan Sa'ad bin Mu'adz ini, Nabi bahagia luar biasa. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam liyara wa yanazzim sufufal muslimin. Mulailah Nabi berdiri dan mulai mengatur barisan para kaum muslimin sendiri. Ya, Nabi SAW bergerak berdasarkan wahyu. Belajar perang di mana Nabi SAW? Tapi wahyu yang datang padanya. Dia atur barisan perang sendiri. Oleh Nabi SAW sendiri, dia memberikan bendera atau panji kaum muhajirin kepada Ali bin Abi Thalib. Dan memberikan panjinya kaum Ansar kepada Sa'ad bin Mu'adz. Wa qassama al-jaysh ila al-maimanah wal maisarah. Dan Nabi membagi pasukan ke arah sayap kanan dan sayap kiri. Wa a'tal maimanah, di sayap kanan Nabi memberikan panjinya kepada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dan kemudian memberikan panji sayap kiri kepada Miqdad bin Amr bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Wa a'ta ar-rayah al-amah, dan Nabi memberikan bendera atau panji komandan umum kepada Mus'ab bin Umair. Semuanya berada di bawah arahan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ya? Kanatil lailah lailatul jum'ah. Malam itu, malam Jumat. Udah masuk 17 Ramadan. Udah masuk 17 Ramadan. Berarti puasa. Fi sanah al-thaniyah min al-hijrah an-nabawiyah. Tahun kedua kenabian. Nabi SAW tiwal al-lail yad'u rabbah. Nabi SAW sepanjang malam terus memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Min huna ya'ti an-nasr. Karena dari situlah datangnya kemenangan. An-nasr la ya'ti min, sesungguhnya kemenangan tidaklah datang dari manapun. Tidaklah datang dari makhluk. Wa man nasru illa min indillah. Sungguh tidaklah kemenangan kecuali hanya dari sisi Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yansurkumullah fala ghaliba lakum. Apabila Allah menolong kalian, maka sungguh tak ada kaum yang dapat mengalahkan kalian. Wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'dih. Dan apabila Allah tinggalkan kalian, maka siapa lagi yang dapat menolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka agar para orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mulai mengatur barisan pasukan para kaum muslimin dan mengarahkan bendera masing-masing kabilah, bendera masing-masing posisi kaum muslimin kepada orang-orang yang dipilihnya. Dan kemudian Nabi SAW memasuki malam tersebut dengan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kemenangan. Tayyib. Kira-kira demikian materi yang kami sampaikan dulu tentang Badar. Pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan fase kedua tentang perjalanan perang Badar, ya. Semoga materi yang disampaikan dapat difahami dan dapat memberikan sabat, ya, kekuatan, keimanan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.